Pernah kebayang nggak ada satu undang-undang yang sama, tapi bisa bikin dua pengadilan ngasih putusan yang beda total? Nah, di satu sisi ada hak kita sebagai warga negara. Di sisi lain ada kekuasaan negara buat nagih pajak. Apa yang terjadi kalau keduanya berbenturan gara-gara satu pasal yang bisa dibilang abu-abu? Yuk kita bedah ceritanya. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya satu aturan bisa ditafsirkan beda banget sama hakim? Di pengadilan A, tindakan aparat pajak dianggap sah-sah aja. Di pengadilan B, tindakan yang sama malah dianggap nggak sah. Aneh kan? Nah, mari kita coba pecahkan misteri hukum ini bareng-bareng. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di seluruh Indonesia, para hakim itu kayak terbelah jadi dua kubu. Ada yang belain wajib pajak, bilang kalau tindakan aparat pajak itu harus bisa diuji di pengadilan. Tapi ada juga yang justru menolak mentah-mentah. Hasilnya, ketidakpastian hukum yang bikin semua orang bingung. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu dua putusan yang beda banget itu. Terus kita kenalan sama undang-undang yang jadi biang keroknya. Kita juga bakal dengerin cerita nyata dari sebuah perusahaan dan ngebahas apakah ini sebenarnya penyelidikan yang nyamar. Sampai akhirnya, kita lihat kenapa kasus ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Siapa sih yang menantang sistem ini, dan pasal apa sebetulnya yang jadi pusat dari semua drama hukum ini? Jadi ada dua pihak nih yang maju. Di satu sisi ada Ibu Suryaningsih, seorang pengusaha perorangan, wajib pajak biasa seperti kita. Di sisi lain ada PT Putra Indah Jaya, sebuah perusahaan. Keduanya punya masalah yang sama persis. Mereka merasa pasal 43A dari UU Pajak ini udah melanggar hak mereka buat dapat kepastian hukum. Terus apa sih pemeriksaan bukti permulaan ini? Secara teori, kedengarannya simpel. Ini cuma langkah awal buat ngumpulin bukti awal aja. Di penjelasan resminya, bahkan disebut tujuannya sama kayak penyelidikan di hukum pidana. Nah, kata penyelidikan ini penting, karena seharusnya ya, ini tuh tahap yang ringan, bukan tindakan yang memaksa. Oke, teori cukup. Gimana prakteknya di lapangan? Nah, biar lebih kebayang, kita lihat langsung kasus nyata dari PT Putra Indah Jaya. Cerita mereka ini nunjukin banget gimana rasanya jadi pihak yang diperiksa dengan aturan ini. Perjalanan mereka ini panjang dan jujur aja bikin frustrasi. Dimulai tahun 2020, dokumen dan data elektronik mereka diambil. Mereka coba lawan lewat jalur hukum di pengadilan. Coba di Bandung, ditolak. Coba lagi di Jakarta Selatan, ditolak lagi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, mereka nggak punya pilihan lain selain membawa masalah ini ke tingkat paling tinggi di negara kita. Nah, ini dia jantung masalahnya. Apakah prosedur ini beneran cuma sebuah pemeriksaan awal yang ringan seperti namanya? Atau jangan-jangan ini adalah penyelidikan besar-besaran dengan kekuatan penuh yang dibungkus dengan nama yang lebih halus? Coba deh dengerin kewenangannya. Di tahap yang katanya masih permulatan ini, pemeriksa pajak bisa masuk dan periksa tempat manapun. Bisa akses dan unduh semua data elektronik, bisa ambil alih dokumen, bahkan bisa nyegel properti. Sekarang saya tanya, apakah ini masih kedengeran kayak sekedar penyelidikan awal yang sederhana? Dan ternyata ada hakim yang mikir sama. Dengerin deh putusan keren dari Pengadilan Negeri Surabaya ini. Hakimnya jeli banget, dia menyoroti satu kata, berkewajiban. Logikanya gini, kalau hukum bilang kita berkewajiban untuk meminjamkan sesuatu, itu bukan lagi permintaan sukarela. Itu adalah perintah yang ada unsur paksaannya. Tajam banget kan? Dan slide ini nunjukin inti masalahnya dengan jelas banget. Ini nih pertarungan kata-kata yang sebenarnya. Kantor pajak bilangnya halus, meminjam dokumen, memasuki tempat. Tapi yang dirasain sama wajib pajak itu beda 180 derajat. Rasanya lebih kayak penyitaan dan penggeledahan. Beda banget kan rasanya? Nah, ini poin kuncinya, dan ini penting banget. Meskipun namanya pemeriksaan bukti permulaan yang terdengar seperti penyelidikan, kewenangannya masuk, sita, segel, itu lebih mirip penyidikan penuh. Tapi ada satu perbedaan yang fatal. Proses ini nggak punya rem pengaman. Kekuatannya dapat, tapi mekanisme perlindungan buat warganya, seperti pra-peradilan, itu nggak ada. Oke, sekarang kita balik lagi ke misteri awal kita. Yuk kita lihat lebih detail gimana perbedaan pendapat di antara para hakim ini jadi bukti nyata bahwa undang-undang ini memang bikin bingung dan nggak pasti. Lihat deh gimana para hakim ini bisa punya kesimpulan yang saling tabrak. Hakim di Surabaya dan Sanggau itu melihat substansinya. Bagi mereka, ini jelas tindakan paksa, ini mirip penyitaan, jadi harus bisa diuji. Sebaliknya, hakim di Jakarta malah berpegang teguh sama istilah formalnya. Kata mereka, ini bukan penyitaan, jadi pengadilan nggak berwenang. Logika yang bertolak belakang inilah yang coba diluruskan. Karena udah buntu di pengadilan-pengadilan biasa, akhirnya pertarungan ini naik kelas.
Ini bukan lagi sekedar kasus pajak biasa. Ini adalah pertarungan soal prinsip dasar hukum yang sekarang diuji di pengadilan tertinggi kita, Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini langsung nembak ke jantung konstitusi kita. Argumennya, pasal 43A ini melanggar dua hal yang fundamental banget. Pertama, hak kita sebagai warga negara buat dapat kepastian hukum. Kedua, prinsip dasar bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Logikanya sederhana, emang bisa kita disebut negara hukum kalau negara boleh melakukan tindakan paksa tanpa bisa diuji oleh warganya sendiri di pengadilan? Dan ini penting banget buat dicatat ya. Pertarungan ini bukan soal gimana caranya ngemplang pajak, sama sekali bukan. Ini adalah tentang keadilan dalam prosesnya. Ini tentang memastikan bahwa aturan mainnya itu jelas, adil dan bisa ditebak, baik buat negara maupun buat semua warganya. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa sih intinya? Dan kenapa kasus ini sebetulnya penting buat kita semua, bukan cuma buat yang lagi berperkara? Jadi, kalau mau diringkas, poinnya ada beberapa. 1, ada pasal yang bikin kacau hukum. 2, aparat pajak punya kekuatan super kayak penyidik di tahap yang katanya masih awal. 3, warga negara nggak punya jalan yang jelas buat melawan kalau ada potensi penyalahgunaan. Dan 4, yang paling penting, kasus ini mempertanyakan ulang, di mana sih seharusnya batas antar kekuasaan negara dan hak kita sebagai warga negara? Saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan besar ini, untuk direnungkan. Di mana batasnya? Kapan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum justru melewati batas dan malah melanggar hak-hak fundamental warganya? Jawaban atas pertanyaan ini sekarang ada di tangan para hakim Mahkamah Konstitusi.